Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students. How are you today? Well, I hope you are all blessed with health and happiness. Okay, students. Today we are going to discuss about what is it that is how to create questions atau bagaimana membuat pertanyaan. But before starting our activity, let's start by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi pada kompetensi dasar itu memang tercantum bahwa untuk pengetahuan itu sebagai berikut, yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks information report, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait mata pelajaran lain di kelas 9, pendek dan sederhana sesuai konteks penggunaannya. Nah, di sini ada kalimat meminta informasi. Tentu saja ketika kita meminta, kita akan menyusun beberapa pertanyaan. Nah, maka dari itu pada kesempatan ini kita akan berlatih bagaimana membuat pertanyaan. Karena selama ini kalian sudah berlatih bagaimana menjawab pertanyaan. Nah, sekarang kita membuat pertanyaan. Karena dalam komunikasi tentu kita tidak selamanya hanya menjawab. Ada kalanya kita harus bertanya. Nah, maka kemampuan untuk bertanya ini juga perlu untuk kita pelajari. Nah, kalau kita membuat kalimat tanya, tentu diawali dengan apa itu yang namanya question words atau kata-kata tanya. Yaitu ada what, apa, where, di mana atau kemana atau dari mana, when, kapan, why, mengapa, who, siapa, to or with whom, untuk atau kepada atau dengan siapa. Kemudian ada which, yang mana, whose, milik siapa, how, bagaimana. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Nah, dari pertama yaitu what, yang bisa dimana apa atau apakah. Nah, contohnya, what is the function of root? Apa fungsi akar? Contoh yang kedua, what are the characteristics of African elephants? Apa ciri-ciri dari gajah Afrika? Nah, di sini bisa kita lihat ada yang pakai S, ada yang pakai R. Kita pakai S kalau yang ditanyakan itu sesuatu yang hanya satu atau tunggal, sedangkan kita pakai R kalau yang kita tanyakan itu sesuatu yang lebih dari satu. Kemudian kita menggunakan what does an elephant use its trunk for. Nah, jadi untuk apa gajah menggunakan belalainya? Nah, di sini kita menggunakan does kalau dalam pertanyaan itu kita menggunakan unsur kata kerja pertama. Dalam hal ini adalah kata use. Kemudian contoh lain, kita menggunakan do, what do the pets eat? Apa yang dimakan kelelawar-kelelawar itu. Nah, kita menggunakan do dan it ini sebagai verb one-nya. Nah, bedanya apa yang pakai does dengan yang pakai do? Kita pakai does ini jika subjeknya tunggal, sedangkan kalau yang do ini jika subjeknya lebih dari satu. Umumnya untuk pertanyaan report seperti itu. Nah, di sini kan elephant cuma satu, seekor gajah, maka menggunakan does. Sedangkan di sini bats, ini kan ada huruf S-nya yang menandakan kalau ini kelelawarnya lebih dari satu, maka kita menggunakan do. Oke, next. What can a frog do to catch its prey? Apa yang bisa kata lakukan untuk menangkap mangsanya? Di sini untuk kata can ini lebih mudah karena tidak dibedakan subjek yang ditanyakan itu apakah tunggal atau jamak, semua menggunakan can. Ini hanya contoh, masih kita juga bisa menggunakan what will dan lain-lain ya. Ini hanya contoh saja, kita menggunakan what can untuk modelnya. Dan ini juga menggunakan verb one ya. Kemudian
kata tanya yang pakai where atau yang artinya di mana, ke mana, atau dari mana. Nah, contohnya, where is the animal usually found? Di mana binatang itu biasa dijumpai atau ditemukan. Contoh yang kedua, where are the trees usually planted? Di mana pohon-pohon itu biasa ditanam. Nah, ini kita juga menggunakan is dan are, di mana bedanya seperti yang contoh pertama tadi, is jika yang ditanyakan itu tunggal atau hanya satu, sedangkan kita pakai are kalau yang ditanyakan itu lebih dari satu. Ini trees, pohon-pohon. Sedangkan ini binatang, ini hanya binatangnya hanya satu. Kemudian, where does the rare animal look for food? Di mana binatang langka itu mencari makanan. Di sini kita menggunakan does seperti penjelasan sebelumnya. Jika yang ditanyakan itu tunggal dan di sini menggunakan verb one. Kemudian kita pakai do. Kalau subjek yang ditanyakan itu crocodiles ini kan lebih dari satu, maka kita menggunakan do. Crocodiles ada s-nya. Maka di sini pakai do, tidak pakai das ya. Di mana buaya-buaya itu bertelur. Next, where can we usually see the beauty of sunset? Di mana kita biasanya dapat melihat keindahan matahari terbenam. Where can we usually, di sini kita juga menggunakan verb one yaitu see. Ya, kita gunakan pola where can plus ada verb one-nya di sini yaitu see. Nah, untuk yang lain sama polanya, yang pakai when, yang artinya kapan ini, when is, bla bla bla, when are, bla bla bla, when does, when do, where can, ya maaf, saya ulang, di sini yang bawah ini belum diubah, ya ini semua pakai when ya. Semua pakai when, ini juga pakai kapan. Kemudian di sini why, ya, juga sama, why is, mengapa, why are, why does, why do, why can. Kemudian how ini juga sama, how is yang artinya bagaimana, how are, how does, how do, how can. Nah, ini ada keterangan tambahan di mana pertanyaan pakai how tidak diartikan bagaimana, tetapi seberapa. Nah, di sini biasanya ada tambahan adjektif di belakangnya, sehingga how plus adjektif. Contohnya, how far, berapa jauh, how long, berapa panjang atau berapa lama, how deep, berapa dalam, how fast, berapa cepat, how many. Nah, ini untuk menanyakan jumlah, berapa banyak, ini untuk sesuatu yang bisa dihitung, misalnya books, students, animals, legs, and so on, dan seterusnya. Nah, kemudian yang how much, ini juga bermakna berapa banyak, tapi ini untuk sesuatu yang tidak bisa dihitung. Misalnya water, sugar, ya, air, gula, garam, ini sesuatu yang tidak bisa dihitung. Maka untuk menanyakan jumlahnya, kita pakai kata how much. Nah, kita lihat contoh yang terakhir ini, money, ini saya garis bawahi karena tidak seperti yang kita bayangkan. Mungkin kita membayangkan uang itu sesuatu yang bisa dihitung, tapi dalam bahasa Inggris, money termasuk yang tidak bisa dihitung. Sehingga ketika kita mau menanyakan berapa uang yang kamu miliki, kita menggunakan how much money, bukan how many money ya, tetapi how much money. Jadi uang termasuk benda yang tidak bisa dihitung dalam bahasa Inggris, biar kalian tidak salah paham. Kemudian untuk who, siapa, to whom, kepada atau untuk siapa, kemudian yang whose, milik siapa, ini tidak perlu kita bahas lebih jauh dalam tema ini karena ini dalam text report pertanyaan-pertanyaan ini jarang digunakan. Nah, sekarang contoh-contoh pertanyaannya sebagai berikut. Nah, di sini ada teks, ya.
Bats are the only animal. Ya, bats are the only mammal that can truly fly. They are from the order dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini mana yang bisa kita tanyakan dari teks ini. Nah, kita ambil dari yang paling mudah. Biasanya pertanyaan yang menanyakan jumlah di sini biasanya kan ada angka di sini ya. Di sini kan there are around 1,200 spesies. Ini yang paling mudah untuk dibuat pertanyaan, jumlah. Nah, kita sudah belajar tadi bahwa untuk menanyakan jumlah kita bisa pakai how many atau how much. Nah, di sini spesies termasuk yang bisa dihitung. 1, 2, 3, dan seterusnya. 1 spesies, 2 spesies, dan seterusnya. Maka apa kata tanya yang bisa kita gunakan, yaitu how many. Ya, how many species of bats are there in the world? Berapa banyak spesies dari kelelawar yang ada di dunia? Dan jawabannya adalah 1,200 species, 1.200 spesies. Nah, sekarang apalagi yang bisa kita tanyakan di sini? Nah, coba kita lihat pada kalimat berikutnya. Most of them are nocturnal and usually sleep in a cave during the day. Pada kalimat ini kan ada informasi bahwa sebagian besar dari them, kelelawar-kelelawar tadi, adalah jenis nocturnal dan biasanya tidur di gua sepanjang hari. Ini kan ada dua informasi yang bisa kita tanyakan, yaitu di mana, di gua, dan kapan, yaitu sepanjang hari. Terus pertanyaannya apa? Untuk menanyakan di mana, nah kita bisa menggunakan kata ya where, ya, di mana kelelawar-kelelawar itu biasanya tidur. Kan di kalimat ini usually sleep. Ya, maka kita gunakan kata sleep dalam kata kerja dalam kalimatannya ini. Where do the pets usually sleep? Nah, berikutnya tadi sudah saya sampaikan, selain di gua ada keterangan tambahan yaitu sepanjang hari atau di siang hari. Maka pertanyaannya karena ini terkait dengan waktu, maka tentu kita menggunakan kata yang menanyakan waktu, yaitu apa? Nah, yaitu when, ya, kapan. Kapan kelelawar-kelelawar itu biasanya tidur? Jawabannya adalah during the day atau di siang hari atau sepanjang siang hari. Nah, apalagi dari paragraf ini yang bisa kita tanyakan? Nah, di sini kalimat berikutnya kan kita coba lihat. Each species have different diets. Masing-masing spesies memiliki diets, ini kata lain dari food ya, mempunyai makanan-makanan yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah, nah ini kan menyebutkan contoh-contoh makanan dari kelelawar yang ini kan bisa kita tanyakan dengan, nah ini informasi tentang makanan dan contoh-contoh ini bisa kita tanyakan dengan menggunakan kata tanya what, yaitu what are the diet of bats? Apa makanan-makanan dari kelelawar itu? Yang jawabannya tentu beberapa di antaranya adalah insects dan seterusnya. Ini. Oke, students, itu beberapa contoh pertanyaan singkat dari paragraf yang singkat juga. Nah, tugas selanjutnya dari kalian adalah buatlah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks yang diberikan oleh Bapak guru kalian, dalam hal ini adalah saya. Nanti akan saya berikan teksnya, silakan kalian bikin pertanyaan-pertanyaan dari teks yang ada tersebut untuk melatih kalian bagaimana membuat pertanyaan. Karena tujuannya kita kan memang bagaimana kita bisa memperoleh informasi. Nah, untuk memperoleh informasi kita dengan bertanya agar kompetensi yang ada itu bisa kita capai, kompetensi 3.4 tadi bisa kita kuasai. Oke, para siswa sekalian, itu untuk materi hari ini. Saya harapkan kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh agar nanti kalian bisa meraih hasil yang maksimal. Well, students, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.